Pak Alpi Sahari, saya tanyakan, salah satu rumusan delik pada pasal pembunuhan berencana 340 yang membedakan dengan pembunuhan biasa 380 adalah unsur dengan terencana terlebih dahulu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam perencanaan terlebih dahulu itu ada dua keadaan. Keadaan tenang untuk menentukan kehendak dan memiliki waktu yang cukup. Mohon ahli jelaskan terkait dua hal tersebut. Terima kasih. Baik, izin melalui majelis hakim yang terhormat. Di dalam hukum pidana, tadi sudah agak disinggung berkaitan dengan delicta commission dan delicta omission tadi dari Ardana. Tapi saya akan fokus kepada apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Pertama, di dalam hukum pidana itu, yang perlu kita pahamin adalah apa yang dinamakan dengan touch bad standard. Perbuatan yang mencocokin rumusan delik. Bukan itu saja, tetapi ada yang dinamakan dengan wesensal. Maksud dari rumusan delik itu sendiri. Di dalam hukum pidana, yang harus terpaksakan itu adalah bestandel delik. Bestandel delik inilah apa yang dinamakan dengan perbuatan yang dapat dipidana, atau diistilahkan dengan strafbaarheid van de wet namanya, atau sering kita katakan sebagai objective onschrecklement. Di dalam pasal 380, objektif onschrecklement-nya 340, mohon maaf karena saking semangatnya di Mesir. 340 sebagai bestandel deliknya itu adalah merampas nyawa. Di situ bestandel deliknya itu adalah merampas nyawa. Nah, kemudian di situ ada unsur berkaitan juga tadi aliran dualistis dalam hukum pidana itu, yang membedakan 338 dengan 340 itu. Kalau kita lihat dari objektif onschrecklement-nya, sama-sama merampas nyawa orang lain. Namun untuk mengkualifikasi berkaitan dengan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, kita akan melihat berkaitan dengan unsur yang dinamakan dengan subjective onschrecklement. Di mana di situ? Maka kita akan melihat berkaitan, karena dalam hukum pidana itu tadi nanti kaitannya dengan kesalahan itu ya, kesalahan. Nah, kesalahan itu harus kita maknai secara deskriptif normatif. Ini yang dikemukakan oleh Pompei. Dan ini di dalam praktek pengadilan, kesalahan secara deskriptif normatif ini menjadi praktek di dalam, karena akan gampang untuk melihat berkaitan dengan kesalahan. Karena itu kesalahan itu dimaknai sebagai willess and return, mengetahui dan menghendaki. Yang itu melekat di mana? Dia akan melekat di dalam actus reusnya. Maka untuk memfaktakan itu akan kita lihat di dalam bentuk actus reusnya di situ. Secara deskriptif apa yang dimaksud di dalam rumusan delik. Atau sering dikatakan oleh Prof. Mulyatno itu diistilahkan dengan norm perkraring namanya, atau norma, ya, pelanggaran norma yang dimaksud di dalam rumusan delik itu. Di situ, ya, karena ada unsur sengaja dan direncanakan, itu adalah unsur berkaitan dengan pemberatan di hadapan dengan pasal tentang pembunuhan biasa. Maka di dalam hukum pidana itu ada beberapa corak delik, corak dolus. Maka yang saya katakan bahwa pembunuhan pembunuhan yang direncanakan, ada unsur sengaja dan direncanakan itu adalah dolus premeditatus namanya. Apa yang menjadi syarat dolus premeditatus itu? Ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu apa? Memutuskan kehendak. Dilakukan dalam keadaan tenang. Kemudian ada waktu antara memutuskan kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Ini yang dimaksud dengan dolus premeditatus. Apakah dolus? Ahli mohon izin, saya lanjutkan karena kita terbatas waktu. Ya, okay. Nah, tadi ahli terakhir mengatakan bahwa adanya keadaan tenang untuk memikirkan delik untuk yang dilakukan, ataupun waktu yang cukup untuk memikirkan dan memutuskan dilaksanakan delik. Nah, apakah dalam hukum pidana ada mensyaratkan waktu tersebut? Harusnya misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 menit, 40 menit, 1 jam, apakah ada syarat pengaturan interval waktunya? Ataukah diberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran terhadap
frasa delik tersebut? Mohon dijelaskan. Bisa saya jelaskan bahwa ini adalah kaitannya dengan perbuatan yang memberatkan itu adalah berkaitan dengan perencanaan atau direncanakan. Nah, berkaitan dengan waktu yang tenang itu adalah, ya, karena di sana kan adalah menyangkut masalah pemberatan. Berarti apa? Keadaan dalam hal memutuskan kehendak. Kalau Prof. Andi Hamzah itu katakan itu mengutip dari Hoglan itu sikap batin dengan pelaksanaan itu tidak ada interval waktu. Jadi tidak ada interval Tidak waktu, ada batasan interval waktu. Baik. Pada waktu dia misalnya begini, artinya apa di situ? Maksud dari rumusan delik itu apa? Kenapa ditekankan di situ adalah berencananya itu. Artinya si petindak ini ada interval waktu dia untuk berpikir, untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi ada interval waktu dia untuk berpikir, oh saya lakukan atau saya tidak lakukan. Beda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba. Dia akan bersifat irasional. Kalau ini kan keadaannya, karena itu post factumnya itu harus menjadi fakta yang. Oke, baik, terima kasih. Ahli, sekarang saya tanyakan perihal penyertaan dalam hukum pidana. Dalam penyertaan dalam hukum pidana kan suatu delik dilakukan oleh lebih dari satu pembuat atau satu pelaku. Nah, dalam terpenuhinya suatu rumusan perbuatan delik, apakah setiap pelaku itu harus melakukan perbuatan yang sama kesemuanya dalam terpenuhinya unsur delik, ataukah di antara para pelaku hanya perlu melakukan beberapa bagian tertentu daripada perbuatan yang memenuhi rumusan delik? Mohon dijelaskan, ahli. Ya, terima kasih. Saya jelaskan yang mulia. Jadi sesuai dengan pengertian pernyataan tadi sudah disampaikan bahwa dalam suatu tindak pidana itu terjadi melibatkan beberapa orang sekaligus dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Dan tentu saja sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 itu sendiri sudah menentukan kualifikasi siapa yang menjadi player atau pelaku. Pelaku itu adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur-unsur yang ditentukan dalam suatu unsur tindak pidana. Sedangkan untuk peserta lain adalah mereka yang tidak harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Oke, baik. Tetapi Baik, ahli. mereka dapat diminta pertanggungjawabannya. Baik, ahli. Karena waktu mepet, jadi yang sudah dijelaskan baik, saya rasa ini saya masuknya mohon izin. Jadi tadi dijelaskan bahwa ketika itu penyertaan, para pelaku lain tidak perlu melakukan semuanya, hanya melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Ya, sesuai dengan rumusan yang ditentukan di dalam penyertaan tersebut. Demikian. Berkaitan dengan para pelaku dalam penyertaan tersebut, berhubungan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and wetten dalam rangka pemenuhan unsur kesalahannya ini, bagaimana dengan willen and wetten di antara para pelaku penyertaan? Mohon dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan di dalam penyertaan, baik di dalam pasal 55 maupun pasal 56 yang bersifat pembantuan, semua perbuatan-perbuatan itu tentu saja dilakukan secara aktif dan harus juga dengan ada unsur dalam arti sengaja. Oke. Dan memang benar dia memang menghendaki untuk ikut serta dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Oke. Demikian. Baik, ahli satu lagi. Apakah dalam terjadinya suatu delik dengan dikaitkan dengan adanya penyertaan dalam pasal 55, penyampaian atau pemahaman kehendak atau kesatuan kehendak di antara para pelaku itu menyaratkan sebuah waktu interval tertentu tidak dalam rangka proses penyatuan pemahaman kehendak atau kesamaan kehendak? Mohon dijelaskan. Ya, baik. Jadi sebagaimana kita tahu ada dalam hubungan penyertaan ini ada yang bersifat menyuruh atau plan, ada yang bersifat peserta, ada yang suka menganjurkan. Dan juga kalau hubungannya juga dengan pasal 56 ada pembantuan yang saat melakukan maupun sebelum melakukan. Maka di dalam hal untuk hubungan misalnya untuk peserta tidak ada waktu yang menentukan kapan mereka, apakah mereka sudah secara sadar melakukan perbuatannya sejak awal, apakah mereka saat melakukan perbuatan-perbuatan secara fisik itu, apakah ada waktu tidak atau tidak, itu bukan Oke, menjadi baik, persoalan. terima kasih ahli. Ahli satu lagi ahli. Terhadap ahli Dr. Effendi Saragih, jawabannya sangat bagus dan jelas. Apa kedudukan asas atau postulat dalam hukum pidana? Mohon dijelaskan. Postulat atau asas dalam hukum pidana, kedudukannya seperti apa? Ya, namanya asas itu merupakan jadi dasar bagi seluruh norma-norma yang hidup di dalam suatu ketentuan-ketentuan. Oke, berarti Jadi, kedudukannya sebagai sumber hukum juga berada pada posisi yang paling atas. Oh, tentu saja dia menjadi sumber salah satu sumber hukum, walaupun tidak sifatnya bersifat norma. Baik.